Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam situasi hari ini. Selamat siang dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita dalam hidayah Allah, inayah Allah, dan dalam kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Satu tema refleksi hari ini adalah perangkap cinta. Baik, indah namanya perangkap cinta. Ternyata cinta ada jebakannya, ada. Banyak klien kami yang sering konseling atau banyak teman-teman kami yang sedang melakukan curhatan personal, banyak jebakan-jebakan cinta yang sangat menarik. Satu kasus begini. Ada seorang janda usianya itu 37 tahun. Dia punya anak satu. Dia terjebak asmara dengan seorang pria. Awalnya begini, dia seorang pengusaha yang dalam kesendiriannya mengalami kesulitan. Datanglah seorang pengusaha, dibantu bla bla bla. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya mereka tertarik. Setelah tertarik, join modal. Singkat cerita, join modalnya dia kena join modal dengan 50 juta. Makasih ya Mas ya. Oke, ini minum dulu ya. Oke. Mana limonnya? Baik, ada sponsor lewat ini. Baik, saya lanjutkan. Terjebak di angka 50 juta. Sorry kawan, saya minum es limon dulu. Kita ulang. Awalnya dia join. Singkat cerita 50 juta masuk uangnya. Join, setelah join, yang terjadi perkembangannya apa? Ini seorang pria sudah punya suami. Singkat cerita, dia mencoba menebarkan pesona dengan cinta, sayang, cocok bisnis, banyak galagasi, bla 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 bla. Singkat cerita, akhirlah terjadi percintaan, ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Akan terjadi perkawinan. Gila. Suatu saat klien ini datang menunjukkan surat, yang suratnya itu bermeterai majelis taklim perkawinan. Itu mengeluarkan surat keterangan bahwa dia nikah. Setelah dikonfirmasi dengan keluarga, yang terjadi apa? Yang terjadi dia nikahnya tanpa wali, tanpa orang tua. Orang tua kaget. Apa itu? Itu sponsor lewat saudara. Ya baik, enggak apa-apa. Itu sponsor lewat 15 ribuan. Jadi yang terjadi setelah perangkap itu masuk, ini sudah terjadi pernikahan. Ketika konseling saya katakan, salah satu syarat perkawinan adalah ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada mahar, ada walinya, ya, ada saksinya, baru akad. Pada konsep ini tercederainya apa? Walinya tidak menikahkan. Konflik terjadi, akhirnya berkepanjangan. Singkat cerita kita mediasi. Nah, satu titik kesimpulan, ternyata terjadi perangkap cinta. Nah, kenapa itu perangkap cinta bisa terjadi? Satu, seorang wanita itu mengalami lemah mental, psikisnya down, terkulai. Itu yang pertama. Ketika dia lemah, tidak punya kekuatan psikis, yang terjadi dia mudah kena jatuh cinta, mudah rayuan gombal. Kemudian yang kedua, ya, mari Mas. Yang kedua adalah dia kurang motivasi. Monggo Mas. Mari. Ya. Oke, ini udah jadi ya? Makasih ya. Oke, makasih. Ya. Oh mantap Mas. Nanti tambah es teh satu lagi ya. Es jeruk aja. Ya, itu kawan. Jadi yang kedua, jadi ketika lemah. Kemudian yang ketiga, biasanya mereka dengan dalih apapun tidak bisa lepas, jatuh cinta, sia sekata, dan segala macamnya. Biasanya konsep rayuannya muncul. Ketika sudah rayuannya muncul, itulah perangkap cinta. Jadi beberapa perangkap cinta itu, satu karena disebabkan kelemahan personal, yang kedua kurang pengalaman, tiga tidak
tidak cermat mencermati bahwa kita menjadi target ya atau menjadi objek. Kemudian yang terakhir kurang waspada. Yang paling akhir sekali lagi cermatilah yuridis formalnya, buatlah kehati-hatian, buatlah waspada. Ingat, banyak orang sekitar kita ketika kita kaya, ketika kita mampu, ketika kita posisi lemah, dia membuat perangkap dengan dalih cinta. Dia menggunakan atas nama kekuatan cinta sebenarnya menjebak kita dalam bisnis, menjebak kita dalam rasa, dan kita terjebak kepada sesuatu langkah yang salah. Sementara begitu, terima kasih, sekedar atensi, hati-hati dengan perangkap cinta. Semoga bermanfaat dari kami. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.